Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Thank you buat kamu yang udah klik video ini. Aku, Alwan Sendirifansyah, akan coba menerangkan sebuah materi dari mata pelajaran matematika kelas 10. Materi trigonometri. Nah, apa sih yang ada di benak kalian kalau kalian ngedengar kata trigonometri? Kedengerannya kayak asing, kedengerannya itu sulit banget. Nah, aku akan coba menerangkan sebuah penjabaran dasar mengenai materi tersebut. Sebelum kita lanjut, ayo siapin diri kalian, siapin buku kalian dan alat tulis kalian. Check it out. Nah, teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin trigonometri pada perbandingan atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum dilanjut, aku mau ngasih sebuah pengertian dari trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi antara panjang dan sudut segitiga siku-siku. Nah, aku udah punya segitiga siku-siku di sini. Segitiga siku-siku. Pertama-tama aku mau ngajarin teman-teman gimana caranya nentuin sisi depan, samping, dan miring pada segitiga siku-siku, terutama pada siku-siku yang ini. Nah, di sini pertama-tama kita mau cari sisi depan. Sisi depan itu biasanya ada di depan sudut dari segitiga siku-siku. Nah, kita bisa lihat sudut dari segitiga ini adanya di sini ya teman-teman. Ada di sini teman-teman sudutnya. Maka kalau kita lihat dengan jelas itu ada sisi di depan sudut tersebut, yang mana sisi di depan sudut tersebut adalah sisi yang ini ya teman-teman. Ini. Sisi yang ini adalah sisi depan dari segitiga ini. Lalu bagaimana dengan sisi samping? Nah, sisi samping itu pastikan sisi samping tersebut tidak miring ya teman-teman. Garisnya itu tidak miring. Nah, dari segitiga ini, garis yang tidak miring yang ada di samping sudut itu adanya di bawah sini teman-teman. Maka ini adalah sisi samping daripada segitiga siku-siku ini. Kita tulis ya, ini adalah sisi samping. Nah, ini adalah sisi samping daripada segitiga siku-siku ini. Lalu bagaimana dengan sisi miring? Sisi miring itu adalah garis yang miring dari segitiga ini teman-teman. Biasanya dia ada di samping sudut dan dia miring. Maka yang belum kita tandai itu adalah itu adalah sisi miring dari segitiga ini. Ini ya teman-teman sisi miringnya. Nah, di dalam perbandingan trigonometri itu tentu identik dengan sin, cos, dan tan. Nah, tentu karena kita bahas perbandingan, pastinya sin, cos, tan itu ada perbandingannya teman-teman. Perbandingan sin itu depan per miring, atau biasanya kita sebut dengan demi, de per mi, demi. Lalu cos itu perbandingannya adalah samping per miring, itu biasanya kita singkat dengan sami. Lalu tan perbandingannya adalah depan per samping, atau biasanya kita tulis dengan desa. Jadi sin sama dengan demi, cos sama dengan sami, tan sama dengan desa. Nah, di dalam perbandingan sin, cos, tan, alpha itu biasanya juga ada lawannya atau kebalikannya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangan. Teman-teman, ini mudah sekali. Di bagian kosekan, sekan, dan kotangan itu perbandingannya hanya kalian tinggal balik aja. Jadi sin itu perbandingan depan per miring. Kalau di kosekan itu sama dengan miring per depan. Jadi hanya tinggal dibalik aja teman-teman. Di sini kita bisa tulis, karena sin itu demi, maka dikosekan jadinya mi per d.
atau miring per depan. Nah, sama dengan sekan. Sekan di sini itu perbandingannya adalah 1 per cos. Perbandingan cos adalah samping per miring. Maka 1 per cos alfa sama dengan mi per sa. Jadi hanya tinggal dibalik aja teman-teman. Atau miring per samping. Nah, di kotangan itu perbandingannya sama dengan 1 per tan alfa. Tan alfa sama dengan depan per samping. Maka tinggal dibalik teman-teman. Depan per samping kalau dibalik jadinya samping per depan atau sade. Sade. Samping per depan. Nah, tanda-tanda ini itu ini teman-teman. Itu kita sebut dengan alfa. Nah, ini mengenai perbandingan trigonometri atau perbandingan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di bagian sholat. Nah, soal latihan. Sekarang kita mau coba untuk nentuin perbandingan dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan, teman-teman. Nah, di sini aku udah kasih notes gimana cara nentuin atau rumus dari sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Pada segitiga siku-siku ini, kita udah coba cek ya. Sisi depan dari segitiga siku-siku ini adalah yang 2 ini ya teman-teman. Lalu sisi samping, karena dia ada di samping, itu nilainya 3. Maka yang belum ada adalah sisi miring. Nah, di sini kita mau cari sisi miring dengan rumus akar D pangkat 2 ditambah sa pangkat 2 juga teman-teman. Ini 2 ya teman-teman. Ini 2, sorry. Ini 2, ini 2. Nah, sekarang kita coba cari sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Di sini ya teman-teman. Nah, rumusnya adalah D pangkat 2. Dari segitiga siku-siku ini, sisi depan dari segitiga ini adalah 2. Maka di sini kita tulis 2 pangkat 2 ditambah sa. Sa samping dari segitiga siku-siku ini adalah 3. Maka di sini kita tulis 3 pangkat 2. Bawahnya lagi sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 3 pangkat 2 itu 9. Maka sisi miringnya adalah akar 13. Nah, karena akar 13 ini tidak bisa diperkecil lagi, jadi cukup sampai sini aja. Maka sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah akar 13. Ini ya teman-teman, udah ketemu sisi miringnya itu akar 13. Sekarang kita tinggal tentuin sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan dari segitiga siku-siku ini. Nah, sin alfa itu perbandingannya adalah demi. Demi depan per miring. Maka di sini depannya adalah 2. 2 per mi. Mi-nya itu akar 13. Karena penyebutnya masih akar 13, maka kita harus merasionalkan terlebih dahulu si akar ini ya teman-teman. Kita udah belajar cara merasionalkan akar. Caranya itu kita tinggal tinggal kita kali aja dengan perbandingan pada penyebutnya. 13
Berarti kalau 2 per akar 13 sama dengan, berarti tinggal dikali. Maka ini hasilnya adalah jeng jeng jeng. Karena ini udah sama ya teman-teman, jadinya ini 2 per 13 akar 13. Nah, lanjut. Cos alfa sami sampingnya itu 3 per miringnya itu akar 13. Sama ini juga tinggal dirasionalkan, berarti akar 13 per akar 13 sama dengan 3 per 13 akar 13. Ini teman-teman, ini sin, ini cos. Lalu bagaimana dengan tan? Kita terus ulang di sini. Roll mepet. Tan alfa sama dengan biasa. Depan 2 per samping 3. Udah, gini aja perbandingan sin, cos, dan tan. Lalu bagaimana dengan kosekan, sekan, dan kotangan teman-teman? Tinggal kita balik aja teman-teman. Tadi kalau sin itu demi, maka kalau di kosekan itu mi d. Jadi mi d-nya itu, ini kita lihat sini, akarnya tetap ya teman-teman, posisinya tetap. Jadi mi d kita tinggal balik, jadi 13 per 2 akar 13. Cukup digituin aja, dibalik aja. Lalu sekan juga sama. Sekan itu perbandingannya tadi 1 perbanding cos alfa sami, tinggal kita balik jadi misa. Di sini hasilnya adalah 3 per 13 akar 13, maka tinggal kita balik menjadi 13 per 3 akar 13. Lalu bagaimana dengan kotangan? Tinggal kita balik lagi aja, sama, jadi sade. Jadinya 3 per 2. Udah, gitu aja teman-teman. Ini hasil dari tan, ini hasil dari cos alfa, ini hasil dari sin, ini hasil dari kosekan, ini hasil dari sekan, dan ini hasil dari kotangan. Gitu teman-teman. Ini yang penting kita hafal. Ini rumus untuk mencari sisi-sisi dari segitiga, dan ini adalah cara perbandingannya. Oke guys, sekarang aku mau ngejelasin trigonometri meliputi sudut. Tadi kan di pengertian trigonometri itu mempelajari panjang dan sudut ya guys. Nah, di sini aku juga punya sebuah materi trigonometri. Itu kita mempelajari mengenai sudut. Sudut itu biasanya identik dengan derajat atau radian. Radian ini lambangnya itu, simbolnya itu pi, tapi bukan 22/7 atau 3,14 guys. Namun kita ada nilainya itu 360. Nah, aku punya lingkaran. Mari kita ulangi. Ini ada lingkaran. Nah, satu putaran sama dengan 360 derajat. Nah, kalau dalam radian, satu putaran itu sama dengan 2 pi atau 360 derajat. Itu sama dengan 1 radian. Dalam radian ya guys. Nah, tapi bagaimana kalau tidak ada angka 2 di sini? Jadi hanya pi-nya aja. Nilai pi-nya itu berapa guys? Tanda tanya ya di sini. Maka kita harus hitung dulu. 2 pi sama dengan 360 derajat. Maka kalau hanya pi jadinya 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Jadi kalau
hanya pi, itu nilainya 180 derajat. Lalu kita langsung aja ke soalnya. Nyatakan besar sudut dalam derajat. Nah, soal yang pertama, A itu 2/3 pi sama dengan, yang diminta adalah ke dalam bentuk derajat. Kalau yang A, 2/3 pi itu sama dengan 2/3 dikali 180, karena pi ya guys, bukan 2 pi. Pi itu sama dengan 180 derajat. Jadinya ini 2/3 kali 180. 180 kita bagi dengan 3. Ini dapatnya 180 dibagi 3. 60 ya guys. 60 dikali 2, 120 derajat. Lalu bagaimana dengan yang B? 11/6 pi. Tetap yang di sini ada pi, jadi nilainya itu 180 derajat. 11/6 kali 180 sama dengan 180 dibagi 6 itu 30. 30 kali 11, 330 derajat. 330 derajat. Nah, nomor 2, nyatakan besar sudut dalam radian. Radian, karena ini bentuknya derajat, maka kita harus ubah ke bentuk radian. Ini 45 derajat, kita ubah ke radian. Itu caranya kita masukin pi-nya, 45 derajat dikali pi per 306, karena pi jadinya 180 derajat. Nah, 180 ini dengan 45 ini kita bagi dengan angka yang sama guys. Maka 180 dengan 45 itu kita bisa bagi dengan 45 itu sendiri. Jadi 45 bagi 45 itu 1, 180 bagi 45 itu 4. Maka hasilnya adalah 1/4 radian, 4 pi. Lalu bagaimana dengan yang 300 derajat? 300 derajat kita ubah ke dalam radian, itu tinggal kita hitung caranya sama seperti di atas. Berarti 300 derajat dikali pi per 180. 300 dengan 180 dibagi berapa untuk bisa diperkecil? Maka kita bagi dengan karena 180 berarti bisa dibagi dengan 60. Ini jadinya itu 180 dibagi 60. Ini jadinya 3, ini jadinya 5. Maka hasilnya adalah 5/3 pi. Mudah kan teman-teman? Ini ya mengenai trigonometri pada sudut atau pada lingkaran. Nah, itu adalah penjabaran materi dari aku, materi trigonometri kelas 10. Semoga apa yang telah aku sampaikan dan apa yang telah aku perlihatkan kepada teman-teman semua dapat teman-teman semua ambil ilmunya. Mohon maaf jika ada cara atau mungkin pengertian yang aku salah berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang telah aku sampaikan dan apa yang telah aku contohkan. Jangan lupa teman-teman semua untuk selalu membaca, memahami, dan berlatih agar teman-teman semua makin lancar untuk menjawab soal yang
akan didapatkan nantinya, atau teman-teman semua dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan bentuk trigonometri dari berbagai sumber. Terima kasih, bye-bye. Matematika, ilmu yang